Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pembersihan, Sortasi, dan Grading. Yang beranggotakan saya sendiri, Efran Ekuta Uruk, Kevin Marcelino Purba, Maya Sari Sintomorang, Rifan Ginting, dan juga Tiara Afilia. Pendahuluan, pembersihan, sortasi, dan grading adalah tahap awal penanganan pasca panen untuk meningkatkan mutu produk pertanian. Apa sih itu tujuannya? Yaitu untuk memisahkan kotoran, mengumpulkan bahan, dan juga meningkatkan nilai jual itu tersendiri. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu definisi pembersihan? Pembersihan itu adalah proses menghilangkan kotoran atau benda asing dari bahan hasil panen, yang itu untuk mengurangi kontaminasi mikroba dan juga memperpanjang umur simpan dan juga menjaga kualitas fisik dan gizi. Nah, dalam proses pembersihan itu ada berbagai jenis metode pembersihan. Yang pertama itu ada metode pembersihan kering, yang dimana itu merupakan pembersihan secara manual dengan tangan atau blower udara. Contohnya itu ada pembersihan debu pada padi hasil slip dengan blower, yang keuntungannya itu murah. Dan juga metode pembersihan ini itu seperti contohnya itu ada pengayakan, ada pembersihan abrasi, dan juga pembersihan magnetik. Next. Selanjutnya itu ada pengayakan. Prinsip pengayakan ini adalah pembersihan dengan dasarnya itu berprinsip berdasarkan pada perbedaan ukuran. Pengayakan hanya bisa dilakukan sebagai proses pembersihan jika terdapat perbedaan antara ukuran, bahan utama, dan juga kontaminan. Jenis alatnya itu yaitu adalah vibrasi dengan getaran dan juga drum berputar. Next. Baik, selanjutnya ada pembersihan abrasi. Pembersihan abrasi digunakan untuk membersihkan kotoran yang melekat secara kuat pada permukaan bahan pangan. Lalu ada pembersihan abrasi bisa mencakup operasi pengupasan bahan, contohnya pengupasan serabut kelapa, pengupasan dan pembersihan kulit kentang. Jenis alatnya itu silinder berputar dan dilengkapi dengan sistem cakram abrasi sikat berputar. Next. Lanjut, yang C, pembersihan secara aspirasi. Prinsipnya itu dengan cara aspirasi adalah pemisahan antara kotoran atau kontaminan dengan bahan utama menggunakan udara mengalir untuk melakukan pemisahan berdasarkan pada perbedaan berat. Secara umum, bahan yang akan dibersihkan dialirkan melalui suatu aliran udara sehingga terjadi pemisahan berdasarkan pada beratnya. Benda yang ringan akan dibawa terbang udara, sedangkan benda yang berat akan jatuh sehingga akan diperoleh beberapa aliran produk dengan karakteristik yang berbeda. Next. Lanjut, pembersihan magnetik. Pembersihan magnetik ini hanya bisa digunakan untuk memisahkan produk berdasarkan pada sifat magnetnya. Proses penepung gandum menjadi tepung terigu memerlukan proses penggilingan yang ekstensif, maka mungkin saja dalam prosesnya akan terjadi kontaminasi bahan-bahan logam, pecahan, serpihan, atau bahwa serbuk logam. Bisa dilanjutkan oleh Maya. Selanjutnya ada pembersihan lainnya.
Berbagai metode pembersihan yang baru banyak dikembangkan oleh industri pangan, termasuk elektronik, cleaning, yang dikembangkan berdasarkan pada perbedaan muatan elektrostatik atau suatu bahan. Elektrostatik atau cleaning digunakan untuk membersihkan debu dari teh. Teknik pembersihannya adalah radioisotope-spiration. Next. Bisa dilanjutkan oleh Maya. Yang kedua itu ada pembersihan secara basah. Operasi pembersihan secara basah ini sangat efektif untuk memisahkan kotoran yang secara kuat menempel pada bahan. Pembersihan secara basah bisa dimungkinkan menambahkan deterjen dan sanitizer sehingga efisiensi pembersihan bisa ditingkatkan. Lalu kerugiannya itu diperlukan cukup banyak air, menghasilkan limbah dan menyebabkan bahan yang dibersihkan menjadi basah sehingga mudah mengalami rekontaminasi, menjadi busuk, dan untuk memerlukan proses penirisan mengembalikan bahan menjadi kering. Nah, metode pembersihan basah ini adalah perendaman, pencucian, semprot, pencucian meliputi dengan sistem flotasi, lalu pembersihan ultrasonik. Next. Dilanjutkan oleh Saudara Tiara. Baik, di sini ada perendaman. Perendaman merupakan salah satu cara pembersihan yang paling sederhana dan sering digunakan karena cara pembersihan yang sangat efektif. Cara meningkatkan efektivitas pencucian dengan cara direndam, meningkatkan suhu air rendaman, lalu memberikan sirkulasi air maupun sirkulasi produk. Lalu penambahan deterjen ataupun sanitizer. Pada proses perendaman, sering pula digunakan proses klorinasi untuk sekaligus memberikan mikroorganisme efek membunuh. Next, semprot. Pembersihan dengan cara pencucian semprot ini merupakan pembersihan metode yang paling banyak digunakan di industri pangan. Contohnya bahan baku hasil pertanian. Efisiensi pembersihan dengan cara pencucian semprot ini sangat dipengaruhi oleh tekanan, suhu, dan volume air yang digunakan, jarak antara produk dan semprot, dan lamanya penyemprotan. Penggunaan tekanan semprot yang tinggi biasanya mempunyai daya pembersihan yang tinggi, namun penggunaan tekanan yang terlalu kuat akan menyebabkan kerusakan produk. Next. Jenis alatnya di sini ada fry drum wash. Next. Di sini ada definisi sortasi. Sortasi, pemisahan bahan berdasarkan kondisi fisik atau baik atau rusak. Tujuan dari sortasi, memisahkan produk cacat, busuk, atau berpenyakit. Memastikan produk yang masuk pasar memiliki mutu seragam. Contohnya, sortasi tomat, kopi, serta kotoran atau ranting bisa dipisahkan dari yang busuk atau yang tidak bagus. Lanjutkan oleh Saudara Argivan. Baiklah, di sini ada metode sortasi. Metode sortasi ada 3, yaitu metode manual, mekanis, dan fisik. Metode manual itu visual terdapat di warna, bentuk, dan cacat. Pada metode mekanis yaitu ayakan, conveyor, dan magnetic aspirator. Metode fisik yaitu berat jenis, densitas, dan sifat magnetik. Faktor yang mempengaruhinya yaitu warna, bentuk, ukuran,
tekstur, dan kondisi fisik atau cacat atau rusak. Next. Berikut yaitu prinsip kerja alat sortasi. Prinsip kerja memisahkan bahan berdasarkan sifat dasar seperti ukuran, bentuk, berat, warna, atau keberadaan kotoran. Proses ini biasanya menggunakan ayakan, blower, conveyor, atau roller yang memisahkan bahan yang cacat, kotoran, atau benda asing yang dari bahan utama. Contohnya itu pemisahan biji kopi dari ranting atau daun dengan ayakan dan aliran udara. Next. Nah, ini adalah contoh alat sortasi, bisa dilihat dengan gambar berikut ini. Next. Mas Kevin. Definisi grading. Bisa kita lihat, grading adalah proses pemilahan bahan pangan yang berdasarkan ukuran, bentuk, warna, berat, atau mutu. Tujuan dari definisi grading ini untuk menghasilkan produk dengan berkualitas seragam dan sesuai standar pasar. Contohnya ada buah apel, jeruk, dan tomat. Bisa dipilih berdasarkan warna dan ukuran. Next. Metode grading itu ada berbagai macam. Ada ukuran yang merupakan saringan, roller. Ada juga berat yang merupakan ditimbang. Lalu ada air classifier. Yang berikutnya ada warna atau penampakan. Bisa disebut dengan menggunakan optical grader dan manual. Yang terakhir itu ada dengan mutu standar seperti grade A, B, dan C. Faktor yang mempengaruhi metode grading ini di antara lain ukuran produk, berat, warna atau kecerahan buah, keseragaman, dan standar mutu pasar. Next. Prinsip kerja alat grading. Grading atau classification atau standardization itu memiliki prinsip kerja yang mengelompokkan bahan yang bersih menjadi beberapa kelas mutu yang standar. Alat grading umumnya menggunakan sistem mekanis yang menggunakan lubang ayakan yang bertingkat, roller yang merenggang, atau conveyor yang otomatis. Bahkan ada yang memakai sensor optik atau kamera untuk mendeteksi warna dan bentuk. Contohnya ada pengelompokan apel yang menjadi kelas A, B, dan C berdasarkan diameter dan tampilan kulit atau kecerahannya. Next. Ini adalah gambar alat grading yang sudah saya jelaskan dari awal. Next. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan. Pembersihan dan juga sortasi dan juga grading merupakan 3 tahapan penting dalam pasca panen, yang dimana mereka ini saling berkaitan dan juga bertujuan sama, yang dimana untuk meningkatkan kualitas produk akhir dan juga mengelompokkan dari sesuai ukuran, bentuk, dan warna sehingga memenuhi standar pasar dan memberikan kepuasan pada konsumen tersebut. Demikian presentasi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya bila ada terjadi kesalahan. Sekian, terima kasih.